Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya duduk di luar ya, baru saja ambil video Tamara, tamu malam Ramadan. Dan ini saya mau mengupdate berita yang menarik, yaitu Hakim Konstitusi di sidang etik, tudingannya kedekatan dengan PDIP ya. Saya ngakak ya. Juga hari di sidang juga karena menjadi ketua alumni GMNI. Why? Baru sekarang dipersoalkan. Padahal saya sudah mempersoalkan sebelumnya. Oke. Nah, tetapi kalau soal Saldi Isra dekat dengan PDIP, saya ngakak, terus terang saja saya ngakak. Karena saya tahu betul dengan Saldi Isra, ya, sudah kenal sangat lama. Pertama kali saya kenal Saldi Isra itu tahun 2002. Jadi kalau 2002 sampai 2024 ya sudah 22 tahun. Nah, cuma dia kan jadi hakim konstitusi. Sejak jadi hakim konstitusi kita tidak pernah bergaul lagi ya. Bahkan bertemu saja tidak pernah selama tahun kemarin ya, sampai tahun ini. Karena saya kebetulan tidak punya sidang di MK yang langsung ya, offline, semuanya online ketika membela soal presidensial threshold. Jadi saudara sekalian, saya ngakak kalau Saldi dikatakan punya kedekatan dengan PDIP, karena saya tahu betul sejarahnya Saldi. Tapi coba kita bacakan dulu ya. Oke. Apa beritanya? MK periksa Saldi Isra soal afiliasi PDIP. Sidang digelar tertutup. Ini lucu. Kenapa Arsul Sani nggak di sidang sekalian? Dia jelas-jelas anggota P3. Lucu banget ya. Jakarta, CNN Indonesia. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK memanggil Hakim Saldi Isra untuk pemeriksaan kasus etik afiliasi dengan PDIP. Ketua MK IGD Dewa Palguna mengatakan akan meminta keterangan terkait dugaan-dugaan pelanggaran etik yang didapat dari sidang pagi tadi. Sidang digelar tertutup sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya adalah mendengar keterangan dari hakim terlapor yang rencananya setelah salat Jumat ini. Barusan saya dengar berita bahwa yang baru akan siap didengar keterangan adalah Profesor Saldi Isra, kata Palguna di gedung MK Jakarta. Palguna enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dugaan afiliasi politik Saldi dengan PDIP. Dia menghindari bicara tentang substansi persidangan. Ia hanya memastikan MK menerima semua laporan yang diajukan masyarakat. Setelah itu MK akan memeriksa seluruh bukti dan juga hakim terlapor. Orang mendalilkan macam-macam, kan bisa saja, namanya juga orang melapor. Tapi kita lihatlah, yang jelas kami bertiga di MK itu punya prinsip dasar yang sama, bahwa kami percaya bahwa yang melapor itu punya prasangka baik, ujarnya. Ini diplomatis ya. MK sidangkan dugaan Hakim Saldi Isra terafiliasi politik dengan PDIP ya. Palguna mengutarakan niat mengebut sidang-sidang etik yang sedang ditangani. Alasannya MK akan segera menggelar sidang sengketa Pilpres 2024. Menurutnya sidang itu akan menyita waktu para hakim dan petugas sekretariat MK. Kemudian MK berusahalah lebih cepat untuk memutus itu. Artinya kalau semua berjalan lancar, kami optimislah bisa sebelum pemeriksaan di MK atau sebelum sidang PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, ungkap Palguna. Sebelumnya organisasi Sahabat Konstitusi menyeret Saldi Isra ke MK atas dugaan pelanggaran etik. Salah satu poin yang mereka soroti adalah afiliasi politik Saldi dengan PDIP. Justru yang harus dilihat, Sahabat Konstitusi ini afiliasinya kemana ya? Perwakilan Sahabat Konstitusi Andi Rahadian
menilai sidang ini harus beres sebelum sidang sengketa Pilpres 2024. Dia tidak ingin afiliasi politik hakim mempengaruhi hasil sengketa Pilpres. Jadi sahabat konstitusi ini justru afiliasi politiknya kemana? Itu yang jadi masalah ya. Saya sampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra 1 bulan sebelum memutus perkara nomor 90 itu tentang syarat usia Capres-Cawapres dicalonkan sebagai wakil presiden oleh DPD PDIP Sumatera Barat bersama Bu Puan dan satu lagi kata Andi saat ditemui usai sidang di gedung MK Jumat. Ini saya bikin ngakak aja orang yang mengadukan Saldi ini ya kan. Luar biasa ya. Oke, lalu jadi sahabat era sekalian, ya, Saldi Isra adalah hakim yang paling diincar untuk diberhentikan. Frankly speaking, kenapa? Karena ini hakim yang paling kuat memegang prinsip. Dan jabatannya adalah wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Dia sosok yang independen. Tahu siapa yang memilihnya? Presiden Jokowi. Jadi walaupun pada tahun 2016 dia dipilih Presiden Jokowi 2016 atau 2017 ya? 2017 ya, 2017. Jadi April 2017 kalau tidak salah. Jadi walaupun 2017 dia dipilih oleh Presiden Jokowi, tetapi itu tidak mengurangi kadar independensi dia. Bahkan ya dia yang menjaga netralitas Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusannya. Bisa dibilang salah satu calon yang tidak punya afiliasi pada kekuatan politik itu adalah Saldi Isra. Yang lainnya punya. Yang lainnya punya orientasi. Jadi sekali lagi ada 3 hakim konstitusi yang dipilih oleh Presiden sekarang ini, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, kemudian Daniel Yusmik. Justru kalau kita lihat kadar independensi, Saldi justru jauh lebih independen dibandingkan 2 hakim lainnya. Jangan salah sahabat sekalian ya. Hakim konstitusi yang lagi dibidik ini adalah mereka yang menolak untuk memenangkan perkara 90. Jadi Saldi dissenting, Arief Hidayat dissenting, lalu Wahidudin Adams dissenting, tapi Wahidudin sudah pensiun, dan satu lagi Soehartoyo dissenting. Soehartoyo menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Saldi tetap menjadi wakil ketua, Arief Hidayat mantan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ini ya, frankly speaking, semata-mata pertarungan untuk sengketa Pilpres. Nah ini mulai tidak fairnya. Hakim-hakim yang diperkirakan tidak katakanlah tidak bisa dikendalikan, independen mulai dibidik. Adalah organisasi-organisasi yang tiba-tiba muncul untuk membidik itu semua. Sementara yang jelas-jelas tidak independen, yang bisa dipengaruhi, nggak diapa-apakan. Padahal kalau kita lihat putusan 90 itu sahabat era sekalian, kan setelah Anwar Usman datang, maka beberapa hakim berubah pendapatnya. Yang berubah pendapatnya itu adalah Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik. Kalau Guntur Hamzah dari awal memang sudah ikut istana. Dan satu lagi Manahan Sitompul yang kemudian sudah pensiun. Jadi harusnya independensi itu dikenakan kepada Eni Nurbaningsi, pada Daniel Yusmik. Apakah mereka cukup independen dalam memutuskan sengketa hasil Pilpres seandainya diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi? Kan itu persoalan sesungguhnya. Jadi bukan hakim seperti Saldi Isra. Tapi kan cara berpikir kita ini terbalik. Ya, kira-kira tidak menguntungkan kubu tertentu, nah dipersoalkan. Yang menguntungkan tidak. Padahal hakim itu butuh independensi. Dan saya yakin dari semua hakim konstitusi yang 9 itu, justru Saldi lah yang paling independen. Saldi lah hakim konstitusi yang katakanlah punya track record bahwa dia orang independen. Karena dia lama di society kritis. Dia pernah dulu naiknya, dia membentuk dulu Forum Peduli Sumatera Barat, di mana forum ini
melaporkan seluruh anggota DPRD Sumatera Barat yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Jadi naiknya dari situ Saldi Isra. Kemudian dia juga akhirnya terkenal sebagai seorang pengamat dan ahli hukum tata negara. Pendapat-pendapatnya kritis, walaupun dia memiliki misalnya kedekatan dengan aktor-aktor tertentu. Sama Jokowi dia awal-awal sangat dekat dan sangat kenal. Tapi sekarang saya tidak tahu karena dia sudah hakim konstitusi. Tentu hubungannya kan sangat terbatas. Ya saya pun juga dulu baik juga sama Jokowi walaupun tidak sedekat Saldi Isra ya. Saya berkomunikasi dengan Presiden Jokowi itu dalam kapasitas saya sebagai staf khusus Mensesnek yang hanya saya jalani 4 bulan dan kemudian mengundurkan diri. Jadi luar biasa. Lalu adapun Arif Hidayat, kan saya sudah persoalkan, kenapa baru sekarang dipermasalahkan lagi? Jadi dia memang ketua alumni GMNI. Nah saya persoalkan kok bisa hakim menjadi ketua alumni GMNI. Jadi saya mengatakan salah ya salah, benar ya benar. Tapi kalau itu misalnya, dan itu bukan pelanggaran yang luar biasa berat, karena itu sesuatu yang sudah diketahui dan tidak ditindaklanjuti awal-awalnya. Nah, sekarang kalau diadukan, maka menurut saya Hakim Konstitusi Arif Hidayat itu harus melepaskan jabatannya dan diperingatkan. Jadi fair, ya kan? Tapi afiliasi Saldi dengan PDIP bikin kita ngakak, bikin saya ngakak terus terang saja. Justru kalau mau dipermasalahkan, dia punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi tidak mempengaruhi kedekatan itu tidak mempengaruhi independensinya. Jadi sekali lagi Saldi Isra itu adalah hakim konstitusi yang dipilih Presiden Jokowi. Dan Anda tahu kalau Anda tidak memiliki kedekatan dengan Presiden atau katakanlah staf Presiden seperti Mensesnek Pratikno, jangan harap Anda akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Ya. Palguna ketua MK juga punya kedekatan pada waktu itu. Kan pada waktu itu PDIP dan Jokowi kan satu rumah. Sekarang ketika berbeda rumah, semuanya dipersoalkan. Padahal ketika satu rumah tidak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang mempermasalahkan Arif Hidayat. Tapi begitu rumahnya berbeda, dipermasalahkan. Itu tidak fairnya kita. Tetapi it's okay. Mudah-mudahan MK independen. Ya. MK bisa memutuskan sesuatu dengan bijak. Kalau saya mengatakan tidak terbukti ada afiliasi Saldi Isra dengan PDIP, terbukti bahwa Arif Hidayat memang ketua alumni GMNI dan dia harus melepaskan jabatannya serta dia diperingatkan. Serta ini menjadi pembelajaran hakim untuk tidak memegang jabatan selain sebagai hakim konstitusi. Dulu yang namanya Akhil Muhtar itu ketua federasi panjat tebing dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi kunci untuk untuk mempengaruhi hakim. Karena itu hakim tidak boleh. Bahkan hakim pun tidak boleh main golf. Karena saya tahu ada hakim konstitusi yang main golf. Dulu ada hakim konstitusi yang main bulu tangkis misalnya bersama eksekutif. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diberesin untuk hakim konstitusi. Saya setuju, ya, agar mereka betul-betul menjadi sosok yang independen. Tapi apa yang dilakukan Arif Hidayat itu tidak seperti yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kalau Anwar Usman itu betul-betul melakukan pelanggaran kode etik yang berat karena membiarkan dirinya diintervensi oleh pihak lain. Gitu ya, sobat era sekalian, dan kelihatan betul ya, kubu sono mulai takut dengan sidang Mahkamah Konstitusi. Mulai khawatir. Jangan khawatir bro kalau benar, kan sederhana. Tapi kalau Anda tidak benar ya khawatir pastinya. Tapi kalau benar akan khawatir. Apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Seandainya kita benar. Tapi kalau tidak benar, nah itu yang jadi masalah. Misalnya, bahwa kecurangan itu memang ada, bahwa istana memang terlibat kecurangan. Ya pastilah khawatir. Kalau ini dibuka dan terang benderang, telanjang di Mahkamah Konstitusi. Itu kan soalnya. Karena itu, hakim-hakim yang kira-kira independen, memiliki keberanian, mau dilumpuhkan di tahap awal. Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik.
Sebenarnya kan tinggal dites saja, para pengadu ini afiliasinya kemana, kan kira-kira begitu. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Oke. Oke. Apa lagi ya? Kita bacakan. Bung Refli, kapan ngebangunnya untuk bangsa ini? Itu si Jokowi tiap hari bikin masalah aja. Kemudian Indonesia wis bubrah. Jokowi kuat benar dukunnya ya, tidak tergoyahkan. Walaupun udah di demo sana sini ya. Kemudian apa lagi ya? Mau saja disuruh-suruh Jokowi. Barakallah Bang Refli, semangat. Kemudian heran aja sama rakyat jelata yang masih menjilat Pak Lurah. Dapat apa toh kalian? Oke, sobat sekalian, karena ini puasa ya, lebih baik kita tidak membacakan hal-hal yang buruk ya. Tapi tetap saja kita harus kritis dalam menganalisisnya. Karena kalau kita tidak bisa menganalisisnya, ya, kemana gerakan-gerakan ini, maka kemudian kita nanti akan kehilangan konteksnya. Menurut saya, pengaduan harus diarahkan kepada hakim-hakim yang diduga tidak independen, yang gampang dipengaruhi oleh kekuasaan, yang memutuskan karena ada tekanan dan lain sebagainya. Bukan hakim-hakim yang independen yang berani menyatakan sikapnya. Bagi saya, ya, kalau hakim itu berani menyatakan sikap di luar mainstream kekuasaan atau di luar kehendak kekuasaan, saya menghargai hakim itu sebagai hakim yang independen, bukan hakim yang berpihak. Justru. Jadi hakim yang berpihak itu adalah hakim yang memutuskan sesuai dengan mainstream kekuasaan. Ya, hakim yang berubah pendirian ketika diintervensi. Kan awalnya kan semua permohonan bahwa usia di bawah 40 tahun itu bisa nyalon, itu kan ditolak semua. Termasuk misalnya apa yang diajukan Emil Dardak bahwa dia punya pengalaman sebagai pejabat publik. Tapi ditolak. Padahal apa bedanya? Apa bedanya pejabat publik sama bupati, wali kota, gubernur? Kan sama, pejabat publik juga. Tapi kenapa dalam kasus Emil Dardak sudah ditolak, dalam kasus Almas Sakibiru tiba-tiba dikabulkan? Kan itu, this is the question sesungguhnya. Nah, justru yang harus dipertanyakan adalah 3 hakim yang berubah pendirian itu, yaitu Eni Nurbaningsi, Manahan Sitompul yang sudah pensiun, dan Daniel Yusmik. Tapi jangan lupa, Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik mengatakan bahwa yang boleh itu adalah punya pengalaman sebagai gubernur, bukan bupati wali kota. Dan the last cuma 3 saja yang mengatakan pejabat publik yang dipilih termasuk pilkada, yaitu Ketua Anwar Usman, Manahan Sitompul yang pensiun dari Mahkamah Agung, dan Guntur Hamzah yang diangkat sebagai hakim konstitusi tanpa proses atau prosedur yang jelas ketika Aswanto diberhentikan, koleganya di Universitas Hasanuddin. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Ke depan ini kita lihat akan ada pertarungan-pertarungan apa lagi, dan mudah-mudahan Majelis Kehormatan MK tetap positif, tetap lurus, dan bisa dipercayakan kredibilitasnya. Tapi sekali lagi, kalau Anda mengatakan Saldi Isra itu terkait dengan PDIP, saya ngakak. Terus terang saja, karena saya tahu betul Saldi Isra, tidak ada partai politik yang ibaratnya ya, sebagai jubir kayak sebagai apapun, karena dia adalah ASN dan dia tunjukkan sikap independennya dengan kritis pada pemerintahan. Sebelum menjadi hakim konstitusi, dia adalah guru besar dan sekarang masih tetap guru besar di Universitas Andalas, Fakultas Hukum, produktif, menulis di sebuah harian di Kompas, termasuk opinion maker yang luar biasa. Makanya ketika dia ikut seleksi hakim konstitusi, dia menjadi pilihan yang terbaik untuk diangkat atau dipilih Presiden Jokowi. Dan one day ketika saya pernah bertemu dengan Jokowi ketika masih menjadi Komut Jasa Marga,
saya tanyakan, saya mengucapkan terima kasih atau apa ya kepada Presiden Jokowi karena telah memilih Saldi Isra yang saya yakini orang yang sangat lurus dan independen sebagai hakim konstitusi. Dan Jokowi mengatakan ya karena dia memang yang terbaik. At that time ya kita masih bermesra-mesraan semua dengan Jokowi. Kita berharap bahwa dia adalah pemimpin yang bisa membawa perahu republik ini.